Minan nasi wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanuh. Dan di antara manusia dan di antara juga hewan-hewan yang melata, demikian juga hewan-hewan ternak, mukhtalifun alwanuh, berbagai macam ragam, berbeda-beda warnanya. Kadzalika, demikianlah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hari ini kita berada di Pulau Bawean, tepatnya di Tanjung Beun, satu pesisir yang cukup indah. Kita bisa melihat batu-batuan dan kita bisa melihat berbagai macam ragam tanaman. Bahkan di perairan ini kita bisa melihat berbagai macam ragam daripada hewan-hewan yang hidup dan tumbuhan yang ada di laut. Allah mengingatkan kita dalam kalimatnya. Di dalam surah Fatir, surah ke-28, pada ayat yang ke-31, Allah mengingatkan kita dengan kalimatnya, wa minan nasi wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanuh. Dan di antara manusia dan di antara juga hewan-hewan yang melata, demikian juga hewan-hewan ternak, mukhtalifun alwanuh, berbagai macam ragam, berbeda-beda warnanya. Kadzalika, demikianlah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berpengetahuan. Coba kita merenung. Dalam konsep yang Allah gambarkan, seorang yang berpengetahuan atau kita kenal dengan ulama, bukanlah orang-orang yang memiliki ilmu yang banyak. Bukanlah sekedar orang-orang yang memiliki kapasitas jabatan yang tinggi, jamaah yang luar biasa, pengikut, pendamba yang digemari oleh banyak orang. Tetapi orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang memiliki cara pandang yang luas, dapat memahami keragaman, dapat memahami sebuah perbedaan. Kalau kita melihat ciptaan Allah, ada batu, ada tumbuhan, ada air, ada ikan. Ini adalah bukti keragaman dari ciptaan Allah. Dan kesemua ini ada ilmu Allah. Ada ilmu tentang batu, ada ilmu tentang tanaman, ada ilmu tentang hewan yang hidup di air, tumbuhan yang hidup di air. Kesemuanya ini adalah ilmunya Allah. Dan ilmu ini adalah keragaman. Ilmu ini adalah berbagai macam perbedaan yang cukup luas. Sebagai orang-orang yang berpengetahuan, orang yang cinta kepada ilmunya Allah, tentunya sosok yang dibutuhkan adalah sosok yang benar-benar memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Wawasan yang mampu memahami keragaman, memahami perbedaan, menyikapi persoalan dengan kearifan, dan berbagai macam hal. Karena tidak cukup. Ketika dia berilmu, maka dia hanya fokus dalam satu bidang saja. Tidak cukup. Ketika dia melihat, mengamati satu ciptaan Allah, maka dia hanya fokus di batu, fokus di tanaman, fokus di tumbuhan. Tetapi dia harus melihat segala bentuk dan keragaman yang Allah ciptakan menjadi bukti kebesaran Allah. Kalau pengetahuan Allah, ciptaan Allah, orang-orang yang bergerak untuk menggerakkan ilmunya Allah adalah orang-orang yang selalu berpikir mencari apa yang sebenarnya yang Allah inginkan, yaitu keragaman dari segala bentuk ciptaan. Karena yang demikian ini benar-benar menjadikan seseorang itu menjadi lebih arif, lebih bijak. Sahabat muslim, mari sebagai orang yang berilmu, jangan sempitkan cara pandang kita. Jangan sempitkan ilmu kita. Jangan sempitkan cara kita melihat sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Melihat masyarakat, melihat umat,
melihat gerakan politik, gerakan ekonomi, adalah gerakan-gerakan yang harus kita lihat dengan keragaman. Maka segala apapun yang terjadi, ketika cara pandang dan cara melihat kita dengan cara pandang yang luar biasa, dengan berfokuskan pada keragaman, insya Allah kita menjadi ulama, orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan, yang memiliki cara pandang yang luas, yang memiliki keilmuan yang cukup luar biasa. Semoga dengan cara pandang yang benar ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai generasi orang yang berilmu, yang memiliki wawasan yang luas, dan memiliki cara pandang yang beraneka ragam untuk menyikapi keragaman yang Allah ciptakan, keragaman sikap yang terjadi dalam hidup ini, dan pertentangan perbedaan yang terjadi di saat kita menjalani kehidupan ini. Semoga bermanfaat, semangat untuk hidup, semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan lupa, pertentangan, perbedaan, keragaman adalah bagian dari sunnah makhluk yang Allah ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.